Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita tentang sistem reproduksi pada hewan. Reproduksi hewan ada dua cara, yaitu reproduksi seksual dan aseksual atau generatif dan vegetatif. Reproduksi seksual melibatkan sel kelamin, yaitu sel telur dan sel sperma. Terjadi fertilisasi melibatkan organ reproduksi. Reproduksi aseksual tanpa melalui proses fertilisasi. Reproduksi menggunakan potongan bagian tumbuhan hewan. Reproduksi seksual pada hewan terjadi antara hewan jantan dan betina melalui proses fertilisasi yang akan menghasilkan zigot dan berkembang menjadi individu baru. Fertilisasi pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal proses peleburan antara sel inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya sapi, ayam, kura-kura, buaya, dan lain-lain. Fertilisasi eksternal proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya hewan yang hidup di perairan, misalnya ikan, katak. Reproduksi hewan secara seksual dibagi menjadi tiga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar adalah hewan beranak, contohnya kucing, kerbau, gajah, badak, sapi, banteng, paus, dan yang lainnya. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Untuk masing-masing hewan berbeda-beda. Embrio tersebut memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Bayinya butuh makanan yang mudah dicerna, sehingga mamalia dilengkapi dengan kelenjar mamai yang menghasilkan susu yang mudah dicerna bayinya untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Hewan ovipar atau hewan bertelur. Anak-anak, untuk mempermudah mengingatkan, ovipar, O bulat berarti hewan-hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur, dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina dan dilindungi oleh cangkang. Contohnya cicak, katak, ayam, burung, itik, dan sebagainya. Bagian-bagian telur. Ada kuning telur, membran vitelin, putih telur, kalaza, ruang udara, cangkang telur, dan membran cangkang telur. Anak-anak nanti bisa lihat di buku SBA, buku paket, atau buku Intan untuk lebih jelasnya lagi. Ini ya anak-anak ya, bisa dilihat ya. Untuk kalaza kita bisa melihat saat kita memecah telur kan ada itu anak-anak yang lebih kental dari putih telur yang lain. Fungsi-fungsi bagian telur. Kalaza atau tali kuning telur menjaga agar kuning telur tetap berada di tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada bagian atas kuning telur. Kuning telur merupakan cadangan makanan bagi embrio. Putih telur berfungsi menjaga embrio dari goncangan dan juga sebagai cadangan makanan dan air. Ruang udara berfungsi menyediakan keperluan oksigen untuk embrio. Cangkang telur berfungsi sebagai pelindung telur dari kerusakan baik dari goncangan
maupun perlindungan dari kuman penyakit. Cangkang ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Membran cangkang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Gunanya untuk respirasi. Di situ banyak pembuluh darah. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Keping germination atau sigut. Sel embrio merupakan calon individu baru. Membran vitelin berfungsi untuk melindungi ovum atau sel telur dan mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungan luar sel. Telur dapat menetas jika dierami. Embrio dapat berkembang dengan baik jika berada pada suhu dan kelembapan tertentu. Setiap telur memerlukan suhu yang berbeda. Hewan ovovivipar, hewan bertelur dan beranak. Jadi intinya hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Namun telur tidak dikeluarkan dan tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk. Kemudian anaknya dilahirkan. Yang merupakan hewan ovovivipar contohnya kadal, platypus, dan sebagian jenis ular. Anak-anak bisa lihat itu pada gambar platypus seperti yang moncongnya seperti bebek itu. Cacing adalah hewan hermaprodit, artinya dalam satu tubuh cacing terdapat dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina. Tapi ingat anak-anak, karena masaknya sel kelamin tidak bersamaan sehingga tidak dapat membuahi diri sendiri. Artinya cacing itu suatu saat bisa menjadi dia berperan sebagai betina atau suatu saat dia berperan sebagai jantan, tapi tidak dapat membuahi dirinya sendiri. Ubur-ubur. Siklus hidupnya bisa kita lihat, ubur-ubur dapat berproduksi secara seksual dan aseksual. Ubur-ubur dijumpai dalam bentuk medusa dan berada dalam tahap generatif, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi. Berarti ini saat fase generatif. Kemudian sigut akan berkembang menjadi larva. Jika sesuai, larva akan tumbuh menjadi polip dan ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual melalui tunas. Polip berkembang dan tersusun atas strobiles dan mengalami reproduksi aseksual, yaitu dapat terlepas dan berada pada bentuk medusa kembali. Ini anak-anak bisa dilihat siklus hidup dari ubur-ubur. Siklus hidup kucing. Berkembang di dalam rahim induk betina, kemudian setelah waktunya akan lahir menjadi kucing muda dan tumbuh dewasa yang organ reproduksinya telah siap fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali sigot. Katak dari telur menetas menjadi kecebong, kemudian berudu, kemudian katak muda. Ingat anak-anak, katak muda itu masih ada ekornya. Kemudian ekornya akan mereduksi sehingga akan tidak tampak atau menjadi katak dewasa. Jadi katak dewasa tidak berekor. Coba bisa dibedakan anak-anak ya.
kecebong dengan berudu. Kalau kecebong belum ada kakinya, kalau berudu sudah muncul kakinya. Nah, kakinya akan berkembang, ekornya lama-lama akan mereduksi. Katak merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis. Gambar di atas menggambarkan tahapan metamorfosis yang terjadi pada katak. Dimulai dari telur, menetas menjadi kecebong, kemudian berudu, menjadi katak muda, dan menjadi katak dewasa. Daur hidup ayam, saya kira tidak masalah, anak-anak sering mengamati. Daur hidup nyamuk. Telur nyamuk menetas menjadi jentik-jentik, kemudian berubah menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi nyamuk muda, dan kemudian nyamuk dewasa. Karena selama perkembangannya atau berkembang mengalami perubahan struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda, maka nyamuk juga dikatakan mengalami metamorfosis sempurna, seperti pada katak dan kupu-kupu. Telur menjadi ulat, ulat kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Reproduksi aseksual hewan dapat dilakukan dengan tunas, fragmentasi, partenogenesis, membelah diri. Contoh tunas yaitu pada Porifera, Solenterata, dan Hydra, serta ubur-ubur. Ini anak-anak ya, akan muncul tunas, tunasnya melepaskan diri, kemudian akan tumbuh. Fragmentasi yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih, dan hasil potongan akan membentuk individu baru yang lengkap. Jadi misalnya seperti planaria pada gambar, apabila dipotong 2, yang tidak mempunyai badan bawah dan ekor, maka dia akan membentuk bagian bawah, dan yang tidak memiliki bagian atas maka akan membentuk bagian atas, sehingga apabila dipotong 2 menjadi 2 individu baru. Demikian juga dengan bintang laut. Partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui tahap fertilisasi. Contohnya lebah, kutu, komodo, dan semut. Untuk lebah, jika ovum dibuahi menghasilkan betina yang steril atau mandul. Tapi jika tak dibuahi menghasilkan jantan yang fertil atau subur. Kutu tanpa dibuahi menghasilkan betina. Jadi anak-anak, kalau misalnya anak kecil itu bergaul dengan temannya, ada satu kutu yang pindah ke kepala anak itu, maka akan dapat menghasilkan telur, dan telur itu dapat menetas walaupun tanpa dibuahi. Nah, maka hati-hati, jaga kebersihan. Kutu sekali lagi tanpa dibuahi dapat menghasilkan betina. Nah, kalau menghasilkan betina berarti nanti akan bertelur, menetas, dan seterusnya, berarti akan bertambah banyak. Sedangkan untuk komodo, bila dibuahi bisa menghasilkan jantan atau betina, tapi jika tak dibuahi keturunannya selalu jantan. Membelah diri contohnya adalah amuba, plasmodium. Anak-anak bisa lihat proses pembelahan pada amuba.
Metagenesis atau pergiliran keturunan. Kita lihat pada ubur-ubur atau Aurelia. Tampak jelas pada gambar tadi di depan sudah ada siklus hidupnya. Jadi pada saat menempel atau polip dan kehidupan bergerak bebas atau medusa. Jadi ubur-ubur mengalami metagenesis, pergiliran keturunan. Jadi dia mengalami perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Anak-anak, sekian. Setelah mempelajari materi, kerjakan tugas. Selamat mengerjakan tugas, kerjakan dengan teliti. Semoga sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.